Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali saya Hari Rizky Ardiantoro. Di sini saya ingin melanjutkan tentang hal yang kemarin ya, yaitu tentang Ionic ya. Di sini saya ingin menampilkan jadi Ionic itu kayak inputnya nanti outputnya tampil gimana gitu. Karena ini saya baru belajar juga sih, ini pertama kalinya banget gitu. Jadi ya udahlah, langsung aja gasken lah, bodo amat. Oke, pertama kita buka folder yang kemarin telah dibuat dulu ya. Jadi oke, di sini langsung aja kita Ionic Surf. Kita tunggu. Oke, ini udah otomatis ya buka. Langsung inspeksi aja. Oke. Jadi di sini tuh wait. Oke. Jadi di sini tuh kita tuh ingin merubah gitu ya. Di sini kayak tombol input apa segala macam. Nah, kita untuk merubah ini tuh lokasinya filenya di mana sih? Kan di sini ada tuh home. Nah, kita cari di sini home-nya tuh di mana sih? Kita pertama ke SRC dulu kan ya. Kita klik terus di app ini nih. Kan ada home nih. Tuh. Nah, kita ngodingnya di mana sih? Nah, kita klik ini di homepage.html. Oke. Yang pertama home routing ini buat apa sih? Ini tuh kalau nggak salah tuh buat kayak ngerut jalannya si aplikasi ini mau kemana gitu setelah klik button apalah gitu. Mungkin ya. Cuman ada homepage-nya. Kalau di sini ya berarti kita tinggal ini aja ya. Untuk mengetahuinya. Jadi kan di sininya kan masih ready to create an app kan. Nah, di sini kan ketemu nih. Sekarang kalau kita ganti jadi kita save. Nah, dia otomatis refresh ya. Nah, tuh dia berubah. Oh, berarti lokasi buat ngedit di sini. Fungsi ini kok bisa biru? Ini kan karena dia kasih huruf ya. Nah, ini tuh untuk mengarahkan, jadi langsung ke si teksnya itu jadi sebagai URL. Jadi kalau misalnya kita klik ini bakal kemana? Nah, dia bakal ke ini UI components di Ionic frameworknya. Di sini ada banyak sih kayak buat apanya gitu. Di sini ada input button, antara gang-like. Nah, ini banyak desainnya. Oke, coba kita cari desainnya yang mana ada yang bagus. Ini kayak gimana? Oh, enggak, kurang. Nah, ini keren tuh. Outline. Nah, coba kita pakai ini dah. Nah, di sini kan pakai Angular ini tuh lupa ya Pak, pokoknya kurang lebih gitulah. Jadi ini disalin aja ya. Nah, buat ngerubahnya ditaruh di mana sih? Nah, ini buang aja sih sebenarnya. Kita buang. Kita tempel. Kan ada nih. Nah, kita save dulu, terbalik. Nah, ada tuh. Tapi karena kita ingin pakai yang ini nih, lebih enak sih, keren aja gitu. Jadi langsung aja kita hilangin.
Nah, jadi sisa ini aja ya. Tuh. Wah. Oke. Selanjutnya kita ingin membuat button submitnya ya. Jadi tinggal masuk ke sini. Terus kita kembali, kita CTRL F aja cari. Tapi udah buttonnya ada sih, tinggal klik aja dah. Oh ya bagus, butuh yang bagus, butuh yang bagus. Nah ini boleh. Round ya, round shape. Kita coba pakai yang ini aja ya. Terkopinya mana? Nah ini. Ini kita taruh di sini coba ya. Enggak, bukan di sini. Malah di atas deh. Nah ini ada kesalahan. Kita taruh ininya di sini. Salah. Alamat, oke. Tadinya kalau di sini. Ya, yang benar. Nah ini kita pakai yang round ya. Round. Nah ya. Kita nggak pakai yang ini. Wait. Fold. Nah ada error ya. Default shape, oh ini. And button slot by and hard. Shape round. Wait. Sorry, hard. Oh iya. Kita buang. Sudah error ya. Error di mana sih? Nah ini ada roundnya. Oke, ini outline inputnya kita ganti.
salah ini ya. Oh, ini submit ya. Nah, sekarang gimana sih eh biar pas dimasukin nama dia tampil di konsolnya ini? Kayak, karena saya masih kurang tahu juga ya. Jadi mungkin lebih baik nanya ke GPT lah. Eh, Bentar. Masukkan nama, kita tambah satu lagi lah, masukkan email. No, no, Nah, biar di sini lagi. Masukkan email. Buat agar nah, kita kirim ya. Oke, kita baca dulu di sini. Iya. Oke, kita baca. Nah, di sini ya kelihatan di sini ada tambahan baru yaitu model. Ini digunakan untuk bisa memasukkan datanya itu ya kalau nggak salah. Nah, untuk bisa ngekliknya tuh di sini dia menggunakan klik. Jadi kita coba aja. Kita copy dulu. Oke. Model. Yes. Juga sama ya. Kita masukkan ng modelnya. Yes. Nggak salah ya. Email.
Nah untuk ini kita copy aja. Udah save. Dan ada tambahan ya di sini yaitu untuk export kelasnya ini ya. Ini nama string kan untuk name ya, untuk teks gitu. Nah ini kita copy aja. Nama, email, string, strukturnya submit form. Ada problem ya. Oh iya ini ya. Mana nih? Nah, lalu kita cek ya. Oke, kalau nggak ada error berarti aman. Coba kita masukkan nama, misalkan Agus. Emailnya misalkan agus@gmail.com. Kita submit. Nah, ini dia tampil ya, namanya Agus, terus emailnya agus@gmail.com. Nah, sekarang bagaimana sih biar dia bisa masuk di local storage yang ada di sininya nih? Mana sih? Nah, di sini nih. Kan ada key, ada value ya. Nah, coba sekarang saya ingin datanya tampil di kau. Nah, untuk menampilkan si data tersebut ya, jadi kan harus menggunakan local storage set item. Dan untuk tadi itu kalau untuk konsol tuh dia harus console.log ya. Nah ini kita copy aja ya. Kita simpannya di homepage.ts. Ntar terus apa lagi di sini? Coba ya. Kita cek konsol, berarti kalau misalkan kodenya aman berarti dia nggak ada error. Dan pas kita up ini ya, dia akan otomatis data yang tersimpan di sini dia otomatis ke refresh ya, jadi hilang gitu. Dan sekarang coba kita lagi. Submit coba. Nah di sini kan karena saya masih simpan di konsol log juga, jadi dia masih tampil. Nah coba sekarang kita cek di sini ya. Nah nama, email ya masuk ya. Nah sekarang kita bikin lagi biar bisa pindah page ya. Caranya gimana bang? Jadi kita ke terminal ya. Ini tambah baru aja dah. Ganti ini, jangan PowerShell. Masih ke promnya itu kalau nggak salah, wait,
Ionic generate, klik aja Ionic G ya. Karena di sini kita ingin menambahkan page ya, jadi kita arahin ini ya ke page, lalu enter. Template of page-nya apa nih? Oke, account aja ya. Tekan account, enter. Nah, dia di sini langsung ya ditambahkan account. Coba kita, nah, karena di sini masih error kan, ada kesalahannya. Bukan kesalahan sih, dia ada modul yang kurang. Jadi gimana ya? Kita ke akun page TS. Nah, di sini di bawahnya kita klik standalone titik 2 kita coba. Nah, aman ya. Coba sekarang kita pindah ke account, karena kan di sini masih kosong ya. Coba kita cek di sini ya, kenapa bisa kosong. Nah, karena di sini masih kosongan ya, beda sama yang mana tadi. Nah, ini kan dia udah ada nih. Biar bisa ada gimana? Nah, kita tinggal di copy aja ya, home page. Nice. Kita save. Untuk home page nya tadi, ini kita tambah div kontainernya aja, lewat tadi akun page HTML, konten ini ya. Kita masukkan div ini. Coba dulu ya. Oh, ada error, berarti ada yang kurang. Coba kita masukkan lagi kembali. Salah. Ini agak majuan. Oh, masih ada error ternyata. Wait. Udahlah, kita copy semua aja dah. Nah, ini kita buang. Enggak, jangan. Nah, ini aman ya. Jadi kita masuk ke account. Nah, next stepnya kita coba dulu ya, edit sebentar. Coba. Nah, dia ada ya, tampil. Biar bisa teksnya tebal ya, coba kita klik B. Mana ya? Nah, B itu ya kayak bold lah gitu, cuman ya gitulah.
misalkan nama saya. Nah, dia jadi kalau ini kan karena pakai mode dark sih, jadi dia putih ya teksnya. Nah, dia kan kelihatan banget nih bedanya tuh ya, agak lebih tebal gitu. Misalkan BR. Nah, gini aja kali. Oke. Nah, karena coba ya, kita kan ingin menampilkan data dari si di home ini ya. Kelamaan. Nah, jadi kita ingin menampilkan data dari si home ini, terus bisa masuk ke akun. Gimana sih caranya? Saya juga, mari ya udah kita belajar bareng-bareng aja dah. Oke. Ya. Kita masukin bagian nama aja ya di sini. Diarahkan. Coba kita cek ya. Nah, wait. Homepage, kita cek dulu. Page TS. Sini ada penambahannya di router. Root ini tuh dia akan menambahkan, coba. Wait. Ini. Nah, tinggal ini aja ya. Tambahkan ini satu. Import router.
submit formnya. Nah, nama, nah di router navigate. Kita save. Lalu untuk ininya ya, account page-nya ntar agak ngebug. Oke. Spot class, account page, employment, one unit. Nah ini kita copy aja sampai bawah lah ya. Untuk memanggil si namanya ini. Lalu yang terakhir, nah ini tinggal di ini aja copy bisa. On page mana? Nah ini kita ganti ya dengan ini, kita save. Ntar ini udah ke save belum? Ini belum ke save nih. On page ts nya, on page nya. Oke, kita coba ya. Ada error nggak? Coba kalau kita coba sini aja. Tadi masukkan nama. Coba misalkan Ujang. Kita submit ya. Nah, otomatis masuk ya. So, halo Ujang. Nah, kita coba lagi. Misalkan kita ganti nah, dia otomatis keganti ya tuh namanya untuk di local storage juga masih ada ya, karena si datanya ini masih kita pertahankan juga sih. Nah, jadi intinya mana tadi di homepage ini ya, jadi ng model ini tuh berfungsi untuk untuk penginputan nama. Jadi untuk si datanya itu agar bisa nanti masuk ya, kayak dari ng model itu sebenarnya di page ts nya. Nah, untuk kita perlu masukin nama string ini. Nanti kalau misalkan cuma ng model dia tanpa ini tuh ya percuma aja sih, pakai error sih kayaknya juga. Nah, terus kita console log ini juga diperlukan untuk nanti ditampilkan ya, berdasarkan si dari nama sama email nanti ditampil di console log. Nah, lalu untuk ini klik submit. Nah, kalau submit itu kan untuk otomatis dia submit ya, jadi datanya otomatis ke kirim atau tampil gitu di konsol ya. Nah, untuk memanggil datanya ya seperti yang tadi. Nah, jadi kita menggunakan ng on init. On init ini kan untuk memanggil si datanya ya. Local storage get local storage get item. Jadi kita ngambil si datanya dari local storage nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan nama yang di sini. This nama atau this name ya. Bebas kalau harus sesuai sih sama ini ya. Nanti untuk ini juga nggak bisa langsung di nama doang gitu, dia harus menggunakan this ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.